Pasar Banten, yang biasanya riuh oleh teriakan pedagang dan tawa pembeli, kini berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan. Mata para pedagang selalu waspada, bibir mereka berbisik takut, dan tangan mereka gemetar ketika menghitung hasil dagangan. Semua itu bukan karena cuaca panas atau harga yang melonjak, melainkan karena bayang-bayang sekelompok preman yang setiap hari datang menagih upeti. Di antara pedagang sayur, daging, hingga kain batik, terselip wajah-wajah penuh resah. Mereka tahu, jika terlambat membayar, maka meja dagangan bisa diobrak-abrik, dagangan bisa dihamburkan, bahkan badan mereka pun bisa jadi sasaran amukan. Pasar yang seharusnya menjadi sumber nafkah, berubah menjadi neraka kecil di bawah kuasa sekelompok orang yang tak punya hati. Suatu pagi, suara gaduh terdengar dari pintu masuk pasar. Langkah berat dan tawa kasar semakin mendekat. Pedagang-pedagang buru-buru menunduk, pura-pura sibuk, atau bahkan menyingkir ke dalam lapak. Itu mereka, Joni dan anak buahnya datang lagi, bisik seorang ibu penjual ikan dengan wajah pucat. Lalu muncullah Joni Ambon, lelaki bertubuh besar dengan bekas luka panjang di pipi kirinya. Matanya merah menyala seperti api, mulutnya menebar ancaman hanya dengan senyuman sinis. Di belakangnya, belasan preman membawa balok kayu, rantai besi, dan parang yang sengaja diperlihatkan untuk menebar teror. Suasana pasar seketika membeku. Tanpa basa-basi, Joni menghampiri seorang bapak tua penjual buah. Dengan kasar ia menendang keranjang mangga hingga isinya berserakan di tanah. Mana jatahnya? Hah, jangan pura-pura miskin. Kalau nggak ada uang, kau dan lapakmu yang kuangkut. Teriaknya dengan suara menggelegar, membuat si bapak gemetar dan hampir menangis. Beberapa pedagang lain buru-buru menyerahkan uang, bahkan ada yang nekat meminjam dari tetangga lapaknya hanya demi selamat pagi itu. Suara gemerincing koin dan lembaran uang yang terlipat kusut berpindah ke tangan para preman, seperti darah segar yang disedot lintah rakus. Namun tatapan Joni tetap liar, mencari mangsa berikutnya. Di tengah kekacauan itu, seorang anak kecil berlari membawa uang receh untuk membantu ibunya, tapi ia tersandung. Koin-koinnya jatuh bergulir ke arah kaki Joni. Dengan kejam Joni menginjak koin itu dan menatap anak tersebut dengan garang. "Berani kau nggak bayar penuh? Mau aku ajar kau?" "Hah!" bentaknya, membuat sang ibu menjerit ketakutan dan memeluk anaknya erat-erat. Pasar yang semestinya menjadi nadi kehidupan, kini seolah berada dalam genggaman tangan besi Joni Ambon. Semua orang hanya bisa diam, menahan amarah bercampur takut. Mereka tahu, melawan berarti celaka, tetapi tunduk pun hanya memperpanjang penderitaan. Dan pagi itu, pasar kembali tercatat dalam buku gelap kekuasaan preman. Di balik kekejamannya, nama Joni Ambon sudah lama menjadi momok menakutkan di Banten. Ia bukan sekadar preman pasar biasa, melainkan mantan narapidana yang kenyang dengan darah dan kekerasan. Banyak orang berkata, luka panjang di pipinya adalah tanda dari perkelahian maut yang pernah ia menangkan. "Jangan coba-coba melawan Joni, nyawamu bisa melayang," begitu desas-desus yang beredar dari mulut ke mulut. Joni tumbuh di jalanan, tanpa keluarga, tanpa kasih sayang. Hidup keras membentuknya menjadi binatang buas yang hanya tahu satu bahasa, kekerasan. Saat usianya masih belasan tahun, ia sudah memimpin kelompok kecil pencuri. Perlahan, namanya makin dikenal, hingga akhirnya ia memegang kendali atas pasar-pasar tradisional di sekitar Banten. Kini, setiap langkah Joni diikuti oleh puluhan anak buah setia. Mereka menganggapnya sebagai raja jalanan. Dengan tubuh kekar, suara berat, dan tatapan mata yang membuat siapapun menunduk, Joni seakan mengukuhkan diri sebagai penguasa bayangan pasar. Ia tak peduli dengan doa-doa. Pedagang yang mengutuknya diam-diam, baginya, rasa takut orang lain adalah harta paling berharga. Sore itu, setelah berhasil mengantongi uang hasil palakan, Joni duduk di sebuah warung remang-remang di tepi pasar. Ia menyalakan rokok kretek, menghembuskan asap sambil tertawa puas. "Hahaha, lihat wajah-wajah mereka. Tak satu pun berani melawan. Pasar ini milik kita," ucapnya lantang, membuat anak buahnya ikut bersorak. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada rasa kosong yang tak pernah bisa ia isi. Uang mengalir deras, orang-orang takut padanya, tapi malam-malamnya selalu dipenuhi mimpi buruk. Terkadang ia bermimpi melihat bayangan seorang perempuan berselendang putih yang menatapnya tajam, seolah ingin menelan jiwanya.
Ia tak tahu apa arti mimpi itu, dan memilih menenggelamkannya dalam tawa palsu serta minuman keras. Meski demikian, satu hal yang membuatnya selalu waspada, ia tahu bahwa kekuasaannya tak selamanya abadi. Pasar bisa saja melahirkan sosok yang berani melawan. Oleh karena itu, Johnny selalu membawa senjata tajam dan menjaga wibawanya dengan kekejaman. Ia percaya, rasa takut adalah benteng terkuat yang membuatnya tetap berkuasa. Di luar sana, pedagang-pedagang pasar hanya bisa menghela napas panjang. Mereka merasa hidup mereka terikat oleh rantai tak kasat mata. Banyak yang berdoa dalam hati agar ada seseorang yang bisa menghentikan Johnny. Mereka percaya, suatu saat akan muncul penolong yang mampu melawan penguasa gelap itu. Apa yang tidak diketahui Johnny adalah bahwa penolong itu sudah tiba. Esok pagi, seorang perempuan muda bernama Sri Dewi akan membuka lapak kecil di pasar itu. Perempuan cantik yang tampak sederhana ini menyimpan rahasia besar yang kelak mengguncang dunia Johnny Ambon, rahasia ajian sakti leluhur Banten. Pagi itu, matahari baru saja menembus kabut tipis di atas pasar Banten. Para pedagang mulai membuka lapak, meski wajah mereka masih dihantui rasa takut akan kedatangan Johnny Ambon. Di antara hiruk-pikuk itu, muncullah seorang perempuan muda berparas cantik, berbusana sederhana dengan kain batik yang anggun. Dialah Sri Dewi, perempuan asing bagi para pedagang, yang tiba-tiba membuka lapak kecil di sudut pasar. Sri Dewi tampak berbeda dari pedagang lainnya. Wajahnya berseri, senyumnya meneduhkan, dan tatapannya tajam namun penuh wibawa. Seakan kehadirannya membawa suasana baru di pasar yang selama ini muram. Ia menggelar tikar, menata hasil dagangannya dengan rapi, sayuran segar, rempah, dan bunga-bunga harum. Banyak pedagang berbisik pelan, heran sekaligus kagum. "Siapa dia? Anak baru ya?" tanya seorang ibu penjual ikan dengan suara lirih. "Kasihan, mungkin dia belum tahu pasar ini dikuasai Johnny Ambon," jawab pedagang lain, menggeleng prihatin. Semua orang menatapnya dengan cemas, seolah Sri Dewi sedang berjalan menuju jurang tanpa ia sadari. Namun, Sri Dewi tidak tampak gentar. Ia tetap tersenyum ramah pada siapapun yang lewat, bahkan sempat menolong seorang nenek yang hampir terjatuh. Hatinya lembut, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangannya, sebuah kekuatan yang belum terlihat, warisan leluhur Banten yang mengalir dalam darahnya. Meski pedagang lain mencoba memberi isyarat agar berhati-hati, Sri Dewi tampak tak peduli. Ia tahu siapa yang berkuasa di pasar itu. Ia juga tahu apa yang menantinya. Namun ia datang bukan tanpa alasan, ia datang untuk menguji dirinya, menunaikan amanat leluhur, dan menuntaskan sesuatu yang lebih besar dari sekadar berjualan. Sementara itu, dari kejauhan, beberapa anak buah Johnny Ambon sudah memperhatikan. Mereka melihat Sri Dewi dengan tatapan sinis, lalu tertawa mengejek. "Hahaha, ada mangsa baru. Cantik lagi. Bos pasti suka main-main sama yang kayak gitu," kata salah satu dari mereka sambil menyulut rokok murahan. Kabar tentang pedagang baru yang cantik cepat sampai ke telinga Johnny. Ia sedang duduk santai di warung ketika salah satu anak buahnya melapor. Wajah Johnny langsung berubah, matanya menyipit tajam. "Perempuan cantik, berani buka lapak tanpa izin gua." Suaranya meledak, membuat meja warung bergetar saat ia menghantamnya dengan tinju. Para pedagang tak sadar, bahwa pagi itu menjadi awal dari sebuah peristiwa besar. Kedatangan Sri Dewi bukan sekadar menambah satu pedagang baru di pasar, melainkan titik balik dari kekuasaan Johnny Ambon. Sebuah pertemuan takdir yang akan menguji nyali, menyingkap rahasia, dan mengubah wajah pasar Banten selamanya. Siang itu, suasana pasar yang semula tenang mendadak berubah tegang. Dari kejauhan terdengar derap langkah berat disertai tawa kasar yang makin lama makin dekat. Para pedagang langsung menunduk, beberapa buru-buru menyingkir, dan anak-anak ditarik ke dalam lapak agar tak melihat pemandangan yang sebentar lagi terjadi. Semua orang tahu, Johnny Ambon datang. Dengan tubuh besar dan tatapan liar, Johnny menyibak kerumunan. Anak buahnya mengikuti dari belakang, membawa balok kayu dan rantai besi. Orang-orang hanya bisa terdiam, menahan napas, menunggu siapa yang akan jadi korban berikutnya. Hingga langkah Johnny terhenti tepat di depan lapak kecil yang baru pagi itu berdiri, lapak milik Sri Dewi. Ini apa? Ada dagangan baru?" Johnny menyeringai sinis, menatap Sri Dewi dari ujung kepala hingga kaki.
Cantik juga kau, tapi di pasar ini, siapapun yang mau jualan harus bayar izin sama gua. Ngerti? Suaranya menggelegar, membuat beberapa pedagang yang mengintip dari jauh menutup mulut, takut bersuara. Sri Dewi menatapnya dengan tenang. Senyumnya tipis, matanya tajam namun tidak gentar. Saya berjualan dengan jujur, Pak. Tidak ada alasan bagi saya untuk memberi uang kepada orang yang tidak berhak. Ucapannya pelan, tapi jelas, membuat semua orang yang mendengar terbelalak kaget. Tak ada seorang pun sebelumnya yang berani bicara begitu di hadapan Johnny Ambon. Wajah Johnny seketika memerah, nadinya menonjol di pelipis. Ia menahan amarah, tapi gengsi di depan anak buahnya membuatnya harus menunjukkan taring. Berani sekali kau, perempuan. Jangan sok pintar. Semua yang jualan di sini tunduk pada gua. Kalau nggak mau bayar, gua hancurin daganganmu sekarang juga. Ia menendang sebuah keranjang sayur, membuat isinya berhamburan ke tanah. Para pedagang terperangah, beberapa menutup wajah dengan kedua tangan, takut melihat Sri Dewi diperlakukan kasar. Namun, yang mengejutkan semua orang, Sri Dewi tetap berdiri tegak. Ia tidak berlari, tidak menangis, bahkan tidak memohon. Matanya justru semakin tajam menatap Johnny, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang memancar dari dirinya. Kalau benar kau merasa kuat, kenapa harus menindas orang lemah? Ujar Sri Dewi lirih, namun suaranya menusuk hati siapapun yang mendengar. Sesaat, Johnny terdiam. Entah kenapa, ada getaran aneh di dadanya. Tapi rasa malu dan ego sebagai preman membuatnya makin beringas. Tangkap dia, biar dia tahu siapa penguasa di sini. Perintahnya pada anak buahnya. Keributan pun pecah. Beberapa preman melangkah maju dengan bengis, siap menyerang Sri Dewi. Orang-orang pasar menahan napas, sebagian berdoa dalam hati. Mereka tahu, perempuan itu baru saja menantang maut. Namun mereka juga belum tahu, bahwa Sri Dewi bukan perempuan biasa. Dan inilah awal dari pertarungan yang akan mengubah sejarah pasar Banten. Anak buah Johnny Ambon maju dengan kasar, beberapa mengayunkan balok kayu ke arah dagangan Sri Dewi. Suara kayu menghantam meja bergema, sayuran berhamburan ke tanah. Namun sebelum tangan salah satu preman menyentuh tubuh Sri Dewi, angin tiba-tiba berembus kencang, berputar seperti pusaran. Suara aneh menggema, membuat pasar mendadak hening. Seorang preman yang tadi hendak meraih lengan Sri Dewi terhempas begitu saja, jatuh menghantam tumpukan karung beras. Tubuhnya menggeliat, wajahnya pucat ketakutan. Apa-apaan ini? Teriaknya panik. Pedagang yang menyaksikan peristiwa itu menutup mulut dengan tangan, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Sri Dewi masih berdiri di tempatnya, tenang tanpa bergerak sedikit pun. Rambutnya yang tergerai tertiup angin, matanya berkilat penuh wibawa. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang melindunginya. Para pedagang mulai berbisik lirih, "Astagfirullah, siapa sebenarnya perempuan itu?" Johnny Ambon menggeram, wajahnya makin merah padam. "Jangan diam, serang dia. Jangan takut sama perempuan sialan itu," teriaknya, berusaha menutupi rasa gentar yang tiba-tiba merayap ke dalam dirinya. Anak buahnya ragu, tapi demi gengsi, mereka tetap maju. Beberapa preman mencoba menyerang sekaligus, mengayunkan senjata ke arah Sri Dewi. Namun yang terjadi sungguh di luar nalar. Setiap senjata yang terayun justru terhenti di udara, seolah ditahan oleh kekuatan gaib. Balok kayu retak sendiri, parang bergetar hingga terlepas dari tangan, rantai besi terjerat dan membelit si pemiliknya. Satu persatu preman tumbang, bukan karena dipukul, melainkan seakan dihantam oleh tenaga tak kasat mata. Orang-orang pasar yang menyaksikan kejadian itu semakin yakin bahwa Sri Dewi bukanlah pedagang biasa. Mereka berdesakan, berusaha melihat lebih jelas. Ada yang berani bersuara lirih, itu ajian leluhur, ajian sakti orang Banten dulu. Sejenak, pasar yang biasanya penuh ketakutan justru dipenuhi rasa takjub. Sri Dewi lalu berkata dengan suara yang tenang, namun penuh wibawa, kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan akan runtuh oleh keberanian dan kebenaran. Ingatlah itu, Johnny. Ucapannya membuat suasana pasar semakin tegang, seolah kalimat itu bukan sekadar kata, melainkan putusan takdir. Johnny Ambon untuk pertama kalinya merasakan tubuhnya bergetar bukan karena amarah, melainkan karena rasa takut yang perlahan merayap. Namun gengsinya sebagai penguasa membuatnya mengeraskan hati. "Kau pikir kau siapa? Hah? Besok gua datang lagi dengan semua anak buah gua.
Kita lihat, seberapa lama kau bisa bertahan, perempuan. Teriaknya, sebelum menarik sisa anak buahnya yang masih bisa berdiri. Malam itu, pasar Banten sudah lengang. Hanya tersisa sisa sampah sayuran dan bau amis ikan yang masih tercium di udara. Di rumah sederhana yang ditempatinya, Sri Dewi duduk bersila di depan meja kayu tua. Di atas meja itu, terdapat dupa yang menyala, asapnya melayang perlahan, memenuhi ruangan dengan aroma mistis. Sri Dewi memejamkan mata, tangannya menyatu dalam posisi doa. Dalam kesunyian, ia mendengar gema suara leluhurnya. Dewi, kau adalah pewaris terakhir ajian sakti Banten. Jangan gunakan untuk kesombongan, jangan pula untuk menindas. Ingatlah, kekuatan ini hanya ada untuk melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan. Suara itu bergema lembut, tapi penuh wibawa. Ingatan Sri Dewi melayang pada masa kecilnya. Ia tumbuh bersama nenek tua yang selalu menuturkan kisah tentang ajian sakti leluhur. Dari neneknya, ia belajar mantra-mantra kuno, gerakan pernapasan, dan rahasia tenaga dalam yang diwariskan turun-temurun. Neneknya wafat ketika ia remaja, meninggalkan pesan, suatu saat nanti, ajian ini akan kau gunakan di tanah kelahiranmu, untuk melawan kegelapan. Kini, pesan itu seakan terjawab. Kehadiran Johnny Ambon dan kelompoknya adalah ujian nyata. Sri Dewi sadar, ia tidak bisa lari dari takdirnya. Senjata leluhur yang ada dalam dirinya bukan hanya warisan, melainkan amanat suci. Ia menundukkan kepala, air matanya menetes pelan, bukan karena takut, tapi karena beratnya tanggung jawab yang ia pikul. Di luar rumah, terdengar suara lirih beberapa pedagang yang diam-diam datang. Mereka berdiri dengan hati-hati, ragu untuk mengetuk pintu. Apa benar dia yang punya ajian sakti? Bisik seorang bapak. Kalau iya, semoga dia bisa menyelamatkan kita dari Johnny Ambon, jawab yang lain dengan penuh harap. Mereka tidak berani masuk, tapi diam-diam mulai menaruh keyakinan pada Sri Dewi. Sri Dewi membuka matanya perlahan. Api dupa berkedip kecil, seolah menjawab doa-doanya. Leluhur, beri aku kekuatan untuk menjaga pasar ini, untuk melindungi mereka yang tak berdaya, bisiknya lirih. Ia tahu, pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Apa yang terjadi siang tadi hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Johnny Ambon sedang duduk murka. Ia menghantam meja kayu hingga pecah, membuat anak buahnya ketakutan. Perempuan itu bukan orang biasa, tapi gua nggak akan kalah. Besok, gua bawa semua anak buah, gua tunjukkan siapa penguasa pasar ini. Raungnya dengan wajah penuh dendam. Dua jalan kini terbentang, jalan gelap penuh kekerasan yang dipimpin Johnny Ambon, dan jalan terang penuh keberanian yang dijaga Sri Dewi. Takdir pasar Banten akan ditentukan dalam benturan dua kekuatan itu, dan malam itu, angin membawa tanda, bahwa perang batin dan pertarungan besar tak lama lagi akan pecah. Pagi itu, langit mendung menaungi pasar Banten. Pedagang yang biasanya sibuk mengatur dagangan justru tampak gelisah. Kabar tersebar cepat, Johnny Ambon akan datang lagi, kali ini membawa lebih banyak anak buah. Hati para pedagang dipenuhi ketakutan, namun ada secercah harapan yang tumbuh sejak kehadiran Sri Dewi. Mereka menunggu, apakah perempuan itu benar-benar mampu melindungi mereka. Tak lama, derap langkah berat terdengar. Puluhan preman memasuki pasar, membawa parang, balok, bahkan botol pecah. Di depan mereka, Johnny Ambon berjalan dengan wajah penuh amarah. Suaranya menggelegar, mana perempuan itu? Keluar kau, sekarang juga. Hari ini gua hancurkan kau dan lapak pasar ini. Sri Dewi berdiri tenang di lapaknya. Wajahnya tak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Dengan anggun, ia melangkah maju ke tengah pasar, berdiri di hadapan puluhan preman. Kalau yang kau cari aku, maka aku sudah ada di sini. Tapi ketahuilah, Johnny tak selamanya ketakutan bisa jadi penguasa. Suaranya jernih, bergema di telinga semua orang. Tawa kasar meledak dari mulut anak buah Johnny. Hahaha, perempuan melawan puluhan preman. Kau sudah gila. Namun tawa itu mendadak hilang ketika angin kembali berembus kencang, lebih kuat dari sebelumnya. Debu pasar beterbangan, tenda-tenda bergoyang, dan suara gemuruh seperti petir terdengar dari arah langit mendung. Dengan perlahan, Sri Dewi mengatupkan telapak tangannya, bibirnya berkomat-kamit melantunkan mantra kuno peninggalan leluhur Banten. Tubuhnya memancarkan cahaya samar, membuat orang-orang pasar ternganga kagum sekaligus takut.
Anak buah Johnny yang nekat maju tiba-tiba terpental jauh tanpa disentuh, terhempas seperti daun kering diterpa badai. Johnny Ambon menggertakkan gigi, rasa takut mulai menjalari tubuhnya, tapi gengsinya memaksa ia maju. Dengan teriakan keras, ia mengayunkan parang besar ke arah Sri Dewi. Namun sebelum bila itu menyentuh, cahaya terang memancar dari tangan Sri Dewi, menghentikan serangan di udara. Parang itu bergetar hebat, lalu patah jadi dua, jatuh ke tanah dengan suara berdentum. Orang-orang pasar bersorak, sebagian menangis lega, menyaksikan keajaiban yang tak pernah mereka bayangkan. Anak-anak kecil yang biasanya sembunyi kini berani keluar, menatap Sri Dewi seperti pahlawan. Namun Sri Dewi tetap berdiri tenang, tidak sombong, hanya menatap Johnny dengan mata penuh wibawa. "Johnny Ambon," ucap Sri Dewi lirih, tapi terdengar jelas di seluruh pasar, "inilah peringatanmu. Kekuasaan yang dibangun atas dasar ketakutan akan hancur oleh keberanian. Jika kau masih keras kepala, maka bukan aku yang akan menjatuhkanmu, tapi kutukan dari leluhur Banten sendiri." Kata-katanya mengguncang hati semua orang, termasuk Johnny yang mulai merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Jeritan anak buah Johnny menggema di seluruh pasar. Satu persatu mereka tumbang, terhempas oleh kekuatan tak terlihat yang memancar dari tubuh Sri Dewi. Ada yang terjengkang ke tumpukan sayur, ada yang lari terbirit-birit meninggalkan senjatanya, dan ada pula yang sujud memohon ampun. Pemandangan itu membuat para pedagang terperangah, preman yang selama ini menindas mereka, kini justru lari ketakutan. Namun Johnny Ambon masih berdiri. Nafasnya terengah, peluh membasahi tubuh kekarnya. Dengan mata merah penuh dendam, ia berteriak lantang, "Kau pikir bisa jatuhkan gua hanya dengan trik perempuan sialan? Gua Johnny Ambon, raja pasar ini." Dengan sisa tenaganya, ia mencoba menyerang lagi, kali ini dengan tangan kosong. Sri Dewi tidak bergeser sedikit pun. Saat Johnny melompat menerjang, ia hanya mengangkat tangan, lalu berucap lirih, "Ajian lembur kasepuhan, tegakkan kebenaran." Seketika, cahaya putih menyambar tubuh Johnny. Lelaki itu terpental keras, jatuh menghantam tanah dengan suara menggelegar. Tangannya bergetar hebat, tubuhnya terasa berat seolah diikat rantai tak kasat mata. Johnny mencoba bangkit, tapi setiap kali ia mengerahkan tenaga, tubuhnya justru makin lemah. Ia meronta, memaki, bahkan mencoba meludah ke arah Sri Dewi, namun semua sia-sia. Matanya melebar, untuk pertama kalinya ia merasakan ketidakberdayaan. Preman yang ditakuti itu kini tak lebih dari lelaki gemetar di hadapan seorang perempuan muda. Sri Dewi melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkahnya membuat suasana pasar semakin hening. Ia berhenti tepat di depan Johnny yang tersungkur, lalu berkata dengan suara tenang namun menusuk, "Kau kuat bukan karena keberanian, tapi karena menakut-nakuti orang lemah. Itu bukan kekuatan, Johnny. Itu kelemahan." Pedagang yang menonton dari kejauhan mulai bersorak kecil. Ada yang berteriak, "Allahu Akbar." Ada pula yang menangis lega. Mereka tak percaya, preman yang selama ini jadi penguasa kini tak bisa bergerak. Beberapa pedagang bahkan maju, menendang senjata yang berserakan agar tak bisa dipakai lagi oleh anak buah Johnny. Johnny hanya bisa menunduk, dadanya naik turun menahan amarah bercampur ketakutan. Suaranya parau ketika berkata, apa sebenarnya kau ini, hah? Manusia atau setan?" Sri Dewi menatapnya dalam, lalu menjawab lirih, "Aku hanyalah perempuan biasa, tapi aku membawa ajian sakti leluhur Banten. Dan ajian itu hanya tunduk pada kebenaran." Kata-kata itu menggema, menancap di hati semua orang yang mendengar. Pasar yang selama ini penuh ketakutan kini menyaksikan titik balik bersejarah. Penguasa gelap yang selama ini ditakuti, kini roboh di hadapan seorang perempuan yang memilih berdiri untuk kebenaran. Johnny Ambon terkulai di tanah berdebu pasar, napasnya tersengal-sengal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tubuhnya tak lagi menuruti perintahnya. Rasa sakit menjalar dari dada hingga ujung kaki, seolah ada beban raksasa yang menindih. Matanya nanar, memandang Sri Dewi yang berdiri tegak bak sosok penjaga suci. Di sela-sela keputusasaan itu, bayangan masa lalunya mulai muncul, menyeretnya ke lorong gelap ingatan. Ia teringat masa kecilnya di Ambon. Suara laut, aroma garam, dan wajah ibunya yang lembut tiba-tiba hadir di pelupuk mata. Ibunya sering berkata, "Jangan pernah gunakan kekuatanmu untuk menyakiti orang lemah, Johnny." Namun kata-kata itu ia campakkan sejak lama. Ia memilih jalan kekerasan,
menghunus pisau pertama kali ketika usianya baru 15 tahun. Dari situlah jalannya sebagai preman dimulai. Air mata menetes, meski ia berusaha menahan. Bukan karena sakit pada tubuhnya, melainkan luka yang lebih dalam, penyesalan. Maafkan gua, Ma," lirihnya, hampir tak terdengar. Pedagang yang melihatnya terperangah, mereka tak menyangka pria yang selama ini menebar teror ternyata menyimpan kerinduan dan kelemahan. Sri Dewi menatap Joni dengan mata yang tidak lagi penuh amarah, melainkan iba. Ia melihat seorang lelaki yang tersesat dalam jalannya sendiri. Suaranya lembut, namun tegas. Leluhur Banten selalu mengajarkan, setiap orang punya kesempatan untuk kembali pada jalan benar. Tapi itu pilihanmu, Joni. Apakah kau ingin terus jadi budak kegelapan, atau belajar meraih cahaya? Joni terdiam. Hatinya berkecamuk antara gengsi sebagai raja preman dan dorongan kecil dalam dirinya yang ingin lepas dari semua dosa. Ia menunduk, menggenggam tanah dengan erat, seolah mencari pegangan. Hatinya berteriak, apakah ini akhir dari kuasanya, atau awal dari penebusan? Anak buah Joni yang tersisa menatap bingung. Beberapa yang masih setia ingin menolong bosnya, tapi keberanian mereka hilang saat melihat sorot mata Sri Dewi. Ada juga yang menangis, merasa tersadar karena ikut dalam jalan salah selama ini. Pasar berubah menjadi saksi kebangkitan nurani yang tak pernah mereka bayangkan. Seorang pedagang tua mendekat, gemetar namun penuh keberanian. Ia berkata, "Joni, selama ini kau rampas rezeki kami, buat anak-anak kami kelaparan. Tapi kalau kau benar-benar mau berubah, kami bisa memaafkanmu. Tuhan Maha Pengampun." Kata-kata itu menusuk hati Joni lebih dalam dari 1000 pukulan. Sri Dewi menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu berkata dengan lantang, "Hari ini, Banten menyaksikan runtuhnya tirani. Tapi juga bisa menyaksikan lahirnya harapan baru, bila yang bersalah mau menebus dosanya." Suasana pasar hening, semua mata tertuju pada Joni Ambon yang kini di persimpangan takdirnya, terus menjadi preman yang hancur, atau manusia baru yang menebus kesalahan. Keheningan pasar Banten terasa mencekam. Semua orang menahan napas, menunggu jawaban Joni Ambon. Lelaki yang dulu begitu ditakuti kini tergeletak tak berdaya, wajahnya penuh keringat, matanya bimbang. Gengsi dan harga diri preman bertarung melawan suara hati yang mulai rapuh. Sri Dewi berdiri tegak di hadapannya, aura ajian leluhur masih menyelimuti tubuhnya. "Kalau kau masih ingin berkuasa dengan cara lama," ucap Sri Dewi pelan namun tegas, "ajian ini bisa menguburmu seketika. Tapi kalau kau mau berubah, pintu itu terbuka, Joni." Kata-kata itu menembus hati Joni lebih tajam daripada senjata. Ia gemetar, dadanya naik turun, bibirnya bergetar menahan ego yang runtuh. Anak buahnya hanya bisa menunduk, beberapa mulai berbisik, "Bos, sudahlah, kita berhenti, kita kalah." Bisikan itu menambah luka gengsi Joni, tapi juga menyadarkannya bahwa kekuasaannya sudah benar-benar runtuh. Ia bukan lagi raja pasar, melainkan hanya manusia biasa yang terpojok oleh kebenaran. Akhirnya, dengan suara parau, Joni berkata, "Sri Dewi, gua nyerah. Gua udah salah. Gua janji, gua berhenti malak, gua berhenti bikin orang sengsara." Air matanya jatuh, membuat para pedagang terperangah. Mereka tak pernah membayangkan mendengar kata-kata menyerah dari mulut preman yang selama ini jadi momok ketakutan. Sri Dewi menunduk, menatapnya lekat. Ia lalu merapalkan doa, dan cahaya ajian leluhur yang membelenggu tubuh Joni perlahan mereda. Rasa sakit yang menghimpit tubuh Joni pun hilang, meninggalkan kelemahan yang membuatnya tak kuasa berdiri. Namun ada sesuatu yang berbeda, sebuah kelegaan, seolah beban lama terangkat dari dadanya. Para pedagang bersorak, sebagian menangis haru. "Hidup Sri Dewi! Hidup Banten!" teriak mereka. Anak-anak kecil berlari mendekat, memeluk orang tua mereka dengan senyum lega. Pasar yang dulu dipenuhi ketakutan kini berubah jadi lautan kebahagiaan. Joni Ambon menunduk, malu, lalu berkata lirih, "Mulai hari ini, gua bukan lagi raja pasar. Gua cuma orang biasa yang mau tebus dosa." Anak buahnya, yang selama ini mengikuti karena takut, ikut menjatuhkan senjata mereka. Beberapa langsung sujud meminta ampun pada para pedagang. Hari itu, lingkaran teror benar-benar runtuh. Sri Dewi menatap langit, bibirnya berucap syukur. "Ajian leluhur bukan untuk sombong, tapi untuk menjaga kebenaran," gumamnya.
Dan sejak hari itu, nama Sri Dewi tak hanya dikenal sebagai pemilik warung di Pasar Banten, melainkan sebagai simbol keberanian seorang perempuan yang mampu menjungkir balikkan tirani, bahkan Raja Preman sekelas Joni Ambon.